Inilah menjadi doa kami ya Tuhan, agar kami tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, karena Engkau adalah nama yang indah. Tidak ada seindah namamu. Namamu itu memberikan keselamatan. Namamu itu yang membuat kami mengalami kesegaran di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sudah sediakan bagi kami. Sekarang kami akan dengarkan renungan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberikan tetap kekuatan bagi kami semua. Ajarlah kami, bimbinglah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana keadaan saudara? Sehat? Puji nama Tuhan. Saya bersyukur oleh anugerahnya saya tetap sehat dan kuat dan ada sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dan saya memberikan topiknya adalah andalkan Tuhan. Dan kita akan baca ayat sebagai pendahulu di dalam pembacaan kita di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini kita melihat ada suatu gambaran yang sangat jelas bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan, saudaraku, diberkati, atau dengan kata lain dia berbahagia. Jadi yang mengandalkan Tuhan itu, dia dikatakan tadi menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia digambarkan, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat, tidak mengalami kekeringan, daunnya tetap hijau, tidak khawatir masa susah, dan dia tetap berbuah. Berarti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu menjadi suatu gambaran bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Saya sendiri juga di belakang rumah saya menanam pohon. Memang awalnya pohon itu ketika dia masih kecil saya harus siram. Tetapi setelah dia menjadi besar, apalagi sudah berbuah, mulai dari saat itu saya tidak lagi menyiramnya. Karena apa? Dia sudah besar. Dia akarnya sudah merambat. Maka dia hidup dengan sendirinya, dan saya menikmati dan melihat bahwa hasil dari buah dia tetap menghasilkan, tidak lagi mengalami kekeringan. Nah, itu sekali lagi akan menjadi suatu gambaran bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Maka di dalam hidupnya, di hari-hari selanjutnya, dia akan mengalami berkat demi berkat, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat akan dialami di dalam hidupnya, dengan syarat dia sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Maka jelas tadi dikatakan Yeremia 17 ayat 7 itu, diberkatilah orang. Jadi siapapun yang mengandalkan Tuhan, siapapun yang menaruh harapannya kepada Tuhan,
pasti diberkati dan berbahagia. Kita akan melihat contoh yang sangat luar biasa di dalam Alkitab, di mana ada suatu keluarga Elimelek. Ya, keluarga Elimelek ini mereka tinggal di Bethlehem yang disebut dengan kota roti. Tetapi ketika ada kelaparan di Bethlehem itu, lalu mereka pergi ke tempat lain yang bernama Moab. Dan waktu itu Elimelek bersama istrinya Naomi mengalami suatu masa yang sangat menyedihkan. Kenapa? Ketika mereka tinggal di Moab, karena Elimelek punya anak dua, Mahlon dan Kliwon, maka dua-duanya setelah menikah, ya, dan mengambil perempuan Moab, apa yang terjadi, saudara? Mereka belum punya keturunan, Mahlon dan Kliwon mati. Pertama memang ayahnya Elimelek meninggal, maka tinggallah Naomi beserta dengan anaknya, lalu anaknya ini menikah, dan anak laki-lakinya ini juga meninggal. Ya, maka ada 3 janda dalam satu rumah. Nah, saudaraku, kisah ini akan kita ambil bagaimana orang yang berharap dan yang mengandalkan Tuhan. Nah, yang saya ambil di sini adalah yang bernama Rut. Rut itu adalah perempuan Moab, tapi ketika dia menikah, apa yang terjadi setelah suami mereka sudah mati, lalu Naomi berkata, "Sekarang aku akan kembali ke negeriku. Kalian juga akan pulang ke rumah bapamu." Tapi salah satu dari mantunya ini yang bernama Orpa pamit. Dan inilah yang kita akan melihat bagaimana Rut, perempuan Moab itu berkata demikian, "Jangan engkau memaksa aku bahwa bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu, Allahmu lah menjadi Allahku." Nah, disinilah letaknya, di mana Rut berkata, "Tuhanmu lah menjadi Tuhanku. Kemanapun engkau pergi, di situ pun aku ada. Karena itu, jangan desak aku." Nah, karena Rut sudah berkata demikian, akhirnya saudaraku, mereka pulang berdua ke Bethlehem. Nah, setelah sampai di sana, para tetangga dan ibu-ibu menyambut mereka, dan mereka berkata, "Naomi kah itu?" Lalu dia berkata, "Iya, tapi jangan lagi engkau panggil aku Naomi." Karena arti dari Naomi itu menyenangkan. Tapi sekarang jangan panggil lagi aku Naomi. Karena aku sudah mengalami banyak hal, kepahitan yang aku alami, maka panggillah aku Mara. Karena Tuhan berbuat kepahitan, ya, atau malapetaka yang aku alami. Rut inilah yang menjadi motivasi. Rut inilah yang membangkitkan semangat kembali lewat keikutsertaannya dan kata-katanya, itulah yang membuat akhirnya saudaraku, Naomi memiliki pengharapan kembali kepada Tuhan. Maka Rut artinya adalah persahabatan. Ya, jadi siapapun yang bersahabat dengan Rut, maka dia membangkitkan semangat, memotivasi supaya hal yang pahit, hal yang lalu, hal yang buruk apapun sekarang dilupakan, dan sekarang kita akan masuk di dalam rencana yang mulia, yaitu Tuhanmu adalah Tuhanku. Dan dia memiliki pengharapan. Dan sesuai dengan pujian tadi, bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Lalu karena dia mengatakan dia adalah Tuhan
Elohim itu, dan dia berharap bahwa Tuhan akan memberkati, dan terbukti saudara-saudara. Apa yang terjadi ketika mereka sudah kembali? Lalu Rut bekerja. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi pemungut, jelai-jelai. Maka singkat ceritanya, ketika Boas melihat ada seorang wanita yang beda daripada yang lain, maka dia bertanya, siapa itu wanita? Lalu orang memberitahukan, dia adalah Rut, menantu dari Naomi. Ceritanya saudaraku, karena Boas memperhatikannya dan melihat bagaimana Rut ini bekerja dengan keras, timbullah ide. Dia masuk ke suatu gerbang, dan disitulah dia ketahui, dan dia tahu bahwa ini Rut, Naomi harus ditebus untuk meneruskan garis turunan. Maka saya akan bacakan di dalam kitab Rut. Ini adalah sejarah yang betul-betul terjadi. Memang cukup panjang, tetapi yang saya mau ambil adalah di dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan sampai ayat yang ke-11. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan berkata, dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan pada para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Nah, ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa inilah rencana yang paling mulia, rencana Tuhan yang akan diwujudkan. Tetapi rencana Tuhan yang akan diwujudkan itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada orang-orang yang sudah dipersiapkan. Maka Rutlah dipersiapkan menjadi generasi yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lewat Rut, perempuan Moab yang tadinya dia menyembah bukan Elohim, tapi sekarang yang saya katakan tadi, dia sungguh-sungguh berkata tadi, Tuhanmu, Allahmu lah yang menjadi Allahku. Dari perkataan inilah bahwa dia sungguh-sungguh mengambil keputusan. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allahnya orang Israel. Nah, karena dia berkata demikian, maka terus kita lihat bagaimana kelangsungannya. Yang tadinya secara manusia sudah putus. Sudah tidak ada harapan lagi untuk dia melanjutkan hidupnya untuk lebih baik. Tetapi Tuhan, kita lihat di sini campur tangan Tuhan lewat Boas. Maka Boas dikatakan menebus semua harta milik mereka. Nah, kalau sudah ditebus, maka saudaraku, si penebus itu berhak memiliki apa yang mereka punya. Nah, termasuk dikatakan tadi harta dan Rut.
yang ditinggalkan oleh suaminya menjadi istri dari Boas. Itu adalah istri dari Mahlon tadi, Rut. Nah, karena ini sudah terjadi dan disaksikan oleh para tua-tua dan banyak orang, lalu orang banyak itu berkata, diberkatilah yang menjadi istrimu, yang masuk ke rumahmu. Dan dia akan menjadi seperti dikatakan tadi, seperti Lea dan seperti Rahel, yang akan membangkitkan, membangun umat Israel. Dan engkau akan menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Saudara, memang terlalu panjang cerita ini, tapi saya singkat saja bahwa yang kita mau ambil bagaimana orang yang mengandalkan dan yang berharap kepada Tuhan akhirnya diberkati. Dan setelah Boas mengambil Rut menjadi istrinya, maka mereka melahirkan generasi yang diberkati oleh Tuhan. Maka lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Dan dari Isai lahirlah Daud. Dan dari Daud lahirlah disebut Yesus Kristus. Maka nama Rut ada di dalam silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 1. Yang saya mau katakan di sini bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu betul-betul diberkati. Ini terbukti Rut diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Boas, Boaslah yang menjadi betul-betul memberikan penebusan dan pertolongan buat Rut. Boas artinya adalah keuletan. Ulet, ya, atau kekuatan. Jadi dia punya kekuatan, dia punya keuletan, maka benar-benar dia gunakan itu untuk apa? Menurunkan, untuk melanjutkan garis turunan. Dan hari ini saya mau katakan, Boas itu adalah penyelamat keluarga. Dan dari Boas lahirlah cucunya yang bernama Daud. Daud menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, karena kita tahu bangsa Israel mengalami begitu banyak peperangan, begitu banyak musuh, tetapi Daud menjadi penyelamat. Dan dari Daud juga lahirlah Yesus. Yesus disebut penyelamat dunia. Karena itu saudaraku, inilah betul-betul sesuai dengan Yeremia tadi, orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat kisah atau peristiwa ini, kita akan belajar bahwa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati, maka dia seperti pohon yang akan terus menghasilkan buah, tidak mengalami kekeringan, dan daunnya tidak pernah layu, dan terus mengalami kesegaran. Itu adalah gambaran di dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, janganlah andalkan siapa-siapa di dunia ini kecuali hanya Tuhan satu-satunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai kita boleh menikmati janji di dalam hidup kita. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan bahwa hari ini kami melihat dan kami mendengar bersama-sama betapa diberkatinya orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka menikmati segala janji Tuhan dan menurunkan generasi-generasi yang luar biasa. Maka hari ini kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan kami baik, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami hidup. Karena itu kami bersyukur dari apa yang kami dengar, peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini, itu menjadi suatu gambaran bagi kami
Kalau kami berkata seperti Rut, Tuhanmu adalah Tuhanku, itu adalah suatu komitmen. Kami juga harus berkata hari ini, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Engkaulah satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka kami akan melihat pertolongan demi pertolongan, dan kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Puji-pujilah nama-Mu, jadilah kami menjadi berkat, jadilah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai kita ketemu kembali.